Karena inovasi mereka yang mereka lakukan inilah, maka lagu terbaru mereka luar biasa. Luar biasa, inovasi yang terbaru yang mereka lakukan. Dan Risma terus dengan anak-anaknya, mereka lakukan inovasi yang terus menerus tanpa henti-hentinya. Ini jelas, inovasi inilah yang membuat mereka semangat untuk membangun Kaimana ke depan, insya Allah. 9 Desember 2020. Inovasi terbaru, kalian dengar dengan hati, kalian dengar lagu ini dengan hati, dan renungkan dia baik-baik. Ini sangat luar biasa inovasi dari anak-anak generasi muda. Nomor 2 itu harga mati, entah siapa sudahlah terbukti, jangan ragu lagi. Iya, berdiri sambil tangan di atas. Nomor 2 itu harga mati, entah siapa sudahlah terbukti, jangan ragu lagi. Risma sudah pasti. Macem-macem ada kakak, jangan lupa 9 Desember, coblos nomor 2, bawa dalam doa, kita pasti menang. Ibu Rita, Bapak Syekema, Tuhan mau pakai untuk negeri ini. Angkat tangan kanan, salam 2 jari, Tuhan memberkati. Risma Arawati, bungkus dia. Angkat tangan kanan, salam 2 jari. Nomor 2 itu harga mati, berita siapa sudahlah terbukti, jangan ragu lagi, simpan dalam hati. Nomor 2 itu harga mati, berita siapa sudahlah terbukti, jangan ragu lagi. Risma sudah pasti. Macem-macem ada di kakak, jangan lupa. Ibu Rita, Bapak Syekema, Tuhan mau pakai untuk negeri ini. Angkat tangan kanan, salam 2 jari, Tuhan memberkati. Angkat tangan kanan, salam 2 jari, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke tempat karena kita masih lanjutkan dengan acara yang berikut. Yang perlu Bapak Ibu pahami baik bahwa ini bukan sekedar lagu untuk kita joget. Ini bukan sekedar lagu untuk mengindahkan telinga kita. Tetapi dari lagu yang baru saja kita nikmati bersama, jika kita cermati baik syair-syair dalam lagu ini, memiliki makna tersendiri bagi kita. Tadi dikatakan bahwa nomor 2 itu harga mati. Artinya bahwa diri kami tidak bisa dibeli oleh apapun. Setuju? Diri kami tidak bisa dibeli dengan rupiah nilai berapa, yang disebut dengan nomor 2 harga mati. Karena komitmen kita untuk memberikan dukungan kepada Risma itu komitmen yang keluar dari hati, bukan janji, bukan karena Risma ganteng, bukan karena Risma kaya, bukan karena Risma mau kasih 4 miliar,
Bukan karena Risma mau tawar 100 juta. Tetapi Risma memiliki kemampuan dan kapasitas serta layak untuk memimpin rakyat ini 5 tahun ke depan. Setuju? Lagu yang berikut, syair yang berikut dia katakan, Pace Mace, adek kakak, jangan lupa 9 Desember. Bawa dalam doa, coblos nomor 2. Ini kita bicara iman. Kita bicara tentang kebersamaan kita dengan Tuhan yang mengantarkan pasangan ini sampai 9 Desember. Dengan hasil yang memuaskan. Yang tadi Ibu Rita bilang, Pace Sungga. Bapak dong tahu kenapa sampai Mace sebut begitu? Karena Mace bilang jangan sampai tanggal 9 kita kaki inja Sungga. Kaki inja Sungga itu sakit, Pak. Dia punya rasa sakit itu dari kaki sampai di sumsum kepala. Itu maksudnya begitu. Artinya bahwa jangan kita pilih orang yang nanti kalah. Iya toh? Bapak Ibu dorang ini tidak punya catatan. Orang Waur tidak punya catatan dukung calon kalah. Jangan kotori sejarah politik dari orang Waur mendukung orang yang kalah. Iya toh? Karena muka-muka ini kampanye 2015 kita berlapar. Bikin betul dia tanggal 9. Dia punya syair yang berikut lagi dari lagu tadi. Ibu Rita dan Bapak Leo, Tuhan mau pakai untuk negeri ini. Syair ini adalah jawaban dari syair yang tadi, Pace Mace, jangan lupa 9 Desember. Bawa dalam doa, coblos nomor 2. Tuhan jawab dengan Rita dan Leo, Tuhan mau pakai untuk negeri ini. Dia tutup lagu tadi dengan katakan bahwa kami diberkati. Itu makna yang sesungguhnya dari lagu tadi. Makanya kenapa dia dipakai dalam acara-acara yang masih dalam rangkaian kegiatan kampanye. Supaya kita semua diingatkan bahwa yang kita usung ini adalah seorang haja dan seorang pendeta. Tidak mungkin mereka berdua dengan gelar yang ada itu akan mengkhianati rakyatnya. Iya kan? Jadi kami datang di sini, Bapak Ibu datang di sini membawa sebuah komitmen untuk ditunjukkan kepada pasangan calon dan semua orang yang ada bahwa pilihan kami ini benar-benar pilihan lewat proses pergumulan yang panjang. Tidak ikut-ikut memilih. Yang tadi saya katakan bahwa memilih karena janji-janji. Memilih karena bukan karena ada pertimbangan-pertimbangan yang memang untuk pribadi-pribadi. Tapi bagaimana masyarakat Waur mempunyai komitmen. Kalau orang tanya, untuk apa orang Waur kumpul banyak-banyak kalau kasih datang calon? Bilang buat dorang, kami suku Nusantara. Kami ada di Kaimana, kami punya tanggung jawab untuk ikut terlibat membangun Kaimana. Kami datang tidak ada kepentingan apapun. Tapi kami datang dengan komitmen bahwa sebagai masyarakat Waur yang ada di Kaimana, bagian dari warga Indonesia, kami punya tanggung jawab moral untuk membangun negeri ini ke depan. Untuk itu kami ingin menyatakan sikap untuk memilih pendukung yang kami anggap punya kemampuan dan kualitas untuk mengelola pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Setuju? Tanggal 14 malam jam 7 itu ada debat kandidat. Debat kandidat tadi saya dengan Ibu Rita baru dari KPU, kita bicara masalah kisi-kisi, materi apa yang akan didebat. Cukup luar biasa bobotnya Bapak Ibu. Memang kita tidak diajak untuk semua nanti turun di gedung pertemuan. Kita atur untuk kita berkumpul di posko-posko tertentu, kita dengar siaran langsung dari RRI. Dan kita akan menentukan bahwa siapa calon kita yang berkualitas. Karena materi tadi yang disampaikan oleh KPU tidaklah materi yang angan-angan. Materi yang terkonsep. Dan dari materi itu saya yakin dan percaya, orang yang punya pengalaman dan kemampuan di pemerintahan yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Setuju?
bicara soal pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pendidikan, supaya Bapak Ibu kalau ada orang yang tanya, kamu orang pergi jauh-jauh di air merah dukung Risma, kamu tahu Debu visi? Visi itu mimpi Rita dan Leo 5 tahun ke depan. Visi mereka adalah cita-cita besar yang akan dicapai untuk bekerja atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Apa itu visi Rita dan Leo? Terwujudnya Kabupaten Kaimana maju yang berdaulat, mandiri, inovatif, dan berkeadilan berlandaskan gotong royong. Kenapa gotong royong ini dia menjadi kalimat penutup dari visi Rita dan Leo? Karena Rita dan Leo sadar sungguh bahwa kalau mereka berdua sendiri yang berjalan untuk membawa negeri ini tidak mungkin akan berhasil. Maka mereka berdua berkomitmen untuk membangun negeri ini melibatkan semua orang. Maka dipakailah gotong royong, kerjasama. Kalau di warung bilang apa? Mare itu sama dengan gotong royong. Iya. Oh Bapak, ini orang kepala sekolah. Iya, itu dia punya istilah sama. Kerja untuk negeri besar ini tidak bisa kita banggakan diri bahwa saya sendiri bisa. Karena kesadaran itu dari pribadi Rita dan Leo, maka gotong royong itu menjadi kalimat penutup dari visi besar itu. Setuju? Iya. Itulah yang disebut dengan visi Rita dan Leo 5 tahun ke depan. Bagaimana supaya visi ini bisa terwujud? Bukan hanya bikin visi, terus kita tidur. Lalu tunggu 5 tahun ke depan, kita bangun, oh iya, visi sudah tercapai. No. Membangun visi harus diikuti dengan kerja keras. Kerja keras apa yang harus dilakukan agar terwujudnya visi? Rita membuat kerja besar ini dalam 5 misi. Misi yang pertama bicara soal pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar. Misi yang kedua bicara tentang bagaimana ekonomi rakyat ini dikembangkan. Misi yang ketiga bicara soal infrastruktur, pembangunan dasar. Misi yang keempat bicara tentang kelembagaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan misi yang kelima bicara tentang government terkait dengan pelayanan pemerintah. Kami tidak bicara secara terperinci, tapi kami memberikan gambaran-gambaran besar yang masuk di pikiran Bapak Ibu sekalian. Karena tugas kami bicara di atas panggung ini untuk memberikan pembelajaran, mengedukasikan rakyat. Bukan kami cerita pertama sampai jam terakhir. Iya toh? Untuk terwujudnya visi Rita Terupun dan Leonard Sekema, misi pertama yang dibangun adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan kualitas bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pelayanan dasar. Kalimat ini kalau kita hafal dia agak sedikit panjang, maka kita bikin dia dalam sebuah kalimat pendek yang memiliki arti mendalam. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar itulah pendidikan dan kesehatan. Orang mau bicara bangun jalan, tapi kalau tidak pintar, tidak sehat, omong kosong. Orang bicara ekonomi, tapi kalau tidak sehat, tidak pintar, omong kosong. Maka itulah dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, maka pendidikan dan kesehatan dia mendapat tempat yang paling utama. Kita kasih pintar orang dulu, baru kita bicara tentang yang lain. Kita kasih sehat orang dulu, baru kita bicara tentang yang lain. Struktur visi dan misi Rita dan Leo ini jelas. Di kabupaten lain itu nyanda dok. Orang langsung tembak dengan ekonomi. Tidak. Pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas. Unsur-unsur kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk aksi program nanti selama 5 tahun. Yang pertama, Rita dan Leo punya tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari penyebaran COVID-19. Di sebelah tidak ada cerita barang ini Pak. Orang bilang COVID itu tipu. Itu berarti orang tidak peduli untuk melindungi rakyat terhadap penyebaran COVID-19. Rita dan Leo menempatkan rakyat sebagai orang pertama yang harus dilindungi dari program pemerintah untuk tidak terkena COVID-19.
Bentuk apa yang dilakukan pencegahan COVID kepada dunia pendidikan? Menstandarisasi satuan pendidikan untuk hidup dalam kenormalan baru. Bapak Ibu tahu bahwa sampai hari ini Bapak Ibu punya anak-anak belum pernah belajar tatap muka di sekolah dengan guru. Kenapa? Karena program ini belum jalan. Standarisasi yang disebut dengan satuan pendidikan itu sekolah. Standarisasi apa yang mau dibuat di sekolah untuk COVID-19? Kalau dulu kita masuk di anak-anak punya kelas itu kan meja talamburan begitu saja. Tapi dengan adanya COVID yang telah mengganggu dunia ini dan memaksakan kita untuk harus hidup baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, maka sekolah hari ini di dalam kelas itu antara murid satu dengan murid satu harus disekat supaya jangan ada interaksi ataupun juga dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Kita juga butuh di sekolah ada termogram untuk ukur suhu badan. Kita butuh alat cuci tangan. Kita butuh penerapan 3M itu. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Inilah bentuk-bentuk kepedulian Risma dalam program besar di dunia pendidikan untuk melindungi rakyatnya. Karena anak-anak sekolah ini adalah anak-anak yang rentan dengan terjangkitnya penyakit COVID-19. COVID-19 ini perintah negara. Bapak Ibu tahu toh, Presiden tiap hari duduk bicara di televisi itu hanya untuk COVID. Orang bilang kata COVID itu main-main, dunia saja takut. Apalagi yang cuma 58.000 jiwa sedikit ini bisa habis kalau kita sengaja-sengaja dengan COVID itu. Jangan coba-coba bermain dengan COVID dan jangan pakai COVID sebagai bahan lelucon. Ya Bapak Ibu belum pernah dengar tadi tetangga sebelah dong bicara COVID di atas panggung. Dong paling-paling cuma putar dong lagu Corona baru dong bangga dengan itu. Tapi kami serius untuk melakukan hal itu. Kenapa dia perlu masuk di program kan supaya uang itu juga ikut mengalir programnya. Itu seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan ini harus dibangun dengan kualitas yang baik. Kebutuhan guru dan pemerataan guru serta kompetensi guru dan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dari Risma. Kalau bicara pintar itu, guru pintar dulu baru murid pintar. Buktinya hari ini, sebelum dia memimpin kita, dia harus juga pintar. Kepintarannya itu terbukti. Dia masih menggunakan baju kebesaran karena baru menerima gelar sebagai Master Manajemen. Kita berikan selamat dulu buat Ibu Rita Terupun yang hari ini telah diwisudakan sebagai gelar S2 dengan gelar Master Manajemen. Master Pak, yang saudara-saudara pilih ini gelarnya S2. Master, kalau orang bilang master itu berarti hebat. Iya toh? Ibu menunjukkan sikap bahwa pribadinya punya kemampuan sehingga dia punya kapasitas untuk berbicara tentang pembangunan terhadap rakyat. Barang ini Tuhan kasih jalan. Kenapa telah wisuda dari 2 tahun yang lalu? Hari ini baru wisuda karena berkat untuk hari tanggal 9 itu dia mengalir dari hari ini sampai selanjutnya. Oke. Yang berikut, ada guru-guru yang dalam menjalankan tugas-tugas profesinya sebagai guru mengajar di kelas. Jujur saja kita katakan bahwa hari ini perlu mendapat perhatian-perhatian khusus. Bapak Ibu yang di luar yang ada guru yang takut masuk, dengar dan simak baik. Guru bidang studi itu ada satu guru mengajar bidang studinya itu lebih dari satu rombongan belajar. Ada guru kelas yang mengajar di ruang kelas 1 minggu itu kurang dari 24 jam mengajar. Sementara pemerintah sudah tetapkan seorang guru dalam 1 minggu kau harus mengajar lebih dari 32 jam. Ada guru yang mengajar lebih dari 32 jam, tapi ada guru juga yang mengajar kurang dari 24 jam. Makanya Bapak Ibu sering lihat guru SD YPK paksa pergi belajar mengajar di SMP SD negeri. Kenapa? Dia mau memenuhi standar jam belajarnya. Kami akan berusaha dengan mempertimbangkan
Perhitungan kebutuhan guru, kami akan meratakan ini. Satu guru bidang studi belajar satu rombongan belajar, supaya yang lain guru bidang studi juga dapat. Satu guru kelas belajar di batas 32 jam. You lebih dari 32 jam, serahkan buat guru lain untuk agar pemenuhan ini tercapai. Kenapa? Karena guru mau naik angka kredit, jam belajar ini harus dipenuhi. Guru mau ikut sertifikasi, jam belajar ini harus dipenuhi. Dia mau cairkan dana sertifikasi, dia harus memenuhi standar jam belajar. Itu tujuannya. Setelah itu selesai, Risma berpikir bahwa ada lagi untuk meningkatkan kualitas guru. Kompetensi guru harus ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan untuk guru terus dilakukan. Guru yang belum disertifikasi, pemerintah akan siap untuk membantu untuk harus mendapatkan SK sertifikasi. Seperti yang tadi Ibu bilang. Sertifikasi itu adalah ukuran keberhasilan dan kualitas pendidikan. Tadi di awal Ibu Rita sudah bilang, guru yang tidak bersertifikat, Anda tidak perlu masuk kelas untuk belajar. Harus semua guru di Kabupaten Kalimantan bersertifikasi. Itu perintah undang-undang. Perintah regulasi. Setelah itu baru kita lihat bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Kami tidak bicara guru sejahtera hari ini. Karena bicara sejahtera itu sifatnya kepuasan. Saya dan Ibu dapat uang 1 juta yang sama. Ibu rasa Ibu sudah sejahtera, saya rasa belum. Karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain lagi yang belum terpenuhi. Jadi kalau bicara tingkat kesejahteraan tidak akan pernah terjadi kepuasan. Maka tugas pemerintah untuk dari waktu ke waktu terus meningkatkan kesejahteraan. Guru dia sejahtera dulu baru dia bisa masuk di kelas belajar. Bicara kesejahteraan kita tidak bicara soal take home pay. Guru mendapat uang makan, guru mendapat uang sona, guru mendapat uang sertifikasi. Risma akan terus meningkatkan penghasilan guru. Tapi yang paling utama bagi guru-guru kita yang ada di kampung-kampung, infrastruktur guru itu menjadi hal yang paling penting. Bagaimana supaya guru bisa tinggal betah di kampung, mengajar di kampung, dia harus tinggal di rumah yang layak. Dia harus mendapat fasilitas transportasi dan yang lain-lain. Hal-hal fasilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang juga untuk bagaimana bisa menjamin kesejahteraan. Itu menjadi hal yang penting dari program Risma untuk bisa menggapai visi yang tadi. Bapak Ibu paham toh? Dan ada satu program khusus yang menjadi program prioritas pemerintah. Sudah 10 tahun dilakukan dan Risma akan terus dilakukan. Program afirmasi. Afirmasi itu keberpihakan. Afirmasi bagi anak-anak asli Kaimana. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak pernah ikut pendidikan afirmasi, setelah mereka pulang sekolah jam 1, itu disuruh balik jam 3 sore untuk mendapat tambahan pelajaran di luar jam pelajaran normal. Pelajaran-pelajaran yang dilakukan di luar jam normal itu pelajaran-pelajaran yang bersifat eksat. Bukan pelajaran bahasa Indonesia, IPS tidak. Pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika. Kenapa? Karena inilah program pelajaran-pelajaran yang punya tingkat kompetitif tinggi. Tujuannya apa? Tingkat kebersaingan dengan anak-anak yang lain itu merata. Dia keluar sekolah di luar, dia tidak duduk lihat orang kerja PR fisika. Tapi dia juga bisa untuk melakukan itu. Itu tujuan pemerintah khusus untuk orang Kaimana ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apalagi masyarakat Wow, memberikan kepercayaan kepada Rita dan Leo. Dan saya yakin sungguh yang tadi saya katakan, seorang haja dan pendeta tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya. Kami yakin sungguh, kan kami punya optimis yang tinggi akan program ini dilakukan sampai 5 tahun ke depan dengan tuntas. Yang berikut bicara soal kesehatan, COVID-19 juga masih menjadi prioritas utama. Bagaimana pemerintah terus mensuplai peralatan-peralatan pencegahan, mulai dari pendeteksian, pencegahan sampai dengan penanganan. Agar ketika begitu ada terjadi pasien COVID-19 dapat ditangani dengan cepat. Hari ini infrastruktur pencegahan COVID pun sudah dilakukan. Risma akan terus meningkatkan pembangunan ruang-ruang isolasi yang lebih permanen. Terus dilakukan seperti itu. Dong ada cerita barang ini kan? Dong tidak berpihak ke rakyat. Dong tidak berpihak ke rakyat karena dong tidak mau melindungi rakyat. Dong mau rakyat sakit. Harusnya barang ini dibicarakan yang paling utama.
Risma menyatakan kesehatan COVID-19 menjadi prioritas. Lalu yang berikut kita bicara soal pelayanan kesehatan di tingkat RSUD dan di tingkat puskesmas. Dong bicara, kalau kita terpilih, kita akan kasih masuk alat-alat canggih di rumah sakit. Kita akan kasih masuk dokter-dokter ahli di rumah sakit. Tidak segampang itu kita bicara soal kesehatan. Kalau hanya coba kasih masuk, pemerintah sudah kasih masuk dari dulu kok. Tapi rumah sakit kita ini hari ini kelasnya adalah tipe D. Dan fasilitas rumah sakit yang ada semua standarnya tipe D. Memenuhi syarat. Tidak bisa itu alat rumah sakit tipe C dibawa pakai di tipe D. Tidak bisa itu. Tidak bisa rumah sakit yang punya alat tipe A dipakai masuk di tipe D. Yang pengadaan pasti masuk penjara, Pak, karena melanggar regulasi. Bagaimana caranya supaya bisa pakai alat tipe C? Status rumah sakitnya dikasih naik tipe C. Dan hampir 2 tahun berturut-turut pemerintah mengalokasikan dana untuk bagaimana mengupgrade rumah sakit dari tipe D ke tipe C dengan program akreditasi. Program akreditasi ini program untuk bagaimana meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, mulai dari manajemen, para pasien dilayani dengan baik, dan banyak hal yang bertujuan untuk meningkatkan status itu. Dari situ dulu baru kita kasih masuk alat-alat yang canggih lagi. Membangun ini tidak seperti kau berpikir dengan kau punya otak sendiri. Membangun ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan aturan-aturan. Jadi jangan bicara ikut kepalamu, bicara ikut regulasi. Iya toh? Iya. Tapi yang paling utama dari pelayanan kesehatan adalah bagaimana kita mensentralisasikan untuk melihat puskesmas. Karena puskesmas itu pintu masuk yang paling dasar. Rumah sakit itu sifatnya rujukan. Dapat rujukan dari mana? Yuk ke puskesmas dulu, ambil rujukan, baru yuk bisa berobat di rumah sakit. Iya toh? Iya. Jadi harus yang disinggung utama itu, tadi saya singgung RSUD karena ada yang bilang, kalau kita menjadi bupati nanti, besok kita melantik, lusa kita kasih masuk alat. Seharusnya itu kita bicara dari pelayanan dasar dulu. Puskesmas. Kami punya 10 puskesmas. Puskesmas itu tempatnya hanya satu, Pak, di ibu kota kecamatan. Ada orang yang bermimpi mau bangun puskesmas di tiap kampung. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Yang di tiap kampung itu adalah puskesmas pembantu yang disebut pustu. Tapi puskesmas itu dia ada di ibu kota kecamatan. Tapi kami buat kebijakan-kebijakan dengan mempertimbangkan geografis wilayah dan jumlah penduduk. Maka ada beberapa puskesmas kami yang di luar kecamatan. Seperti contoh puskesmas Buruai dan puskesmas Tairi. Karena memang jangkauan dari puskesmas Tairi dari daerah Buruai dalam ke Kembala jauh. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka dimungkinkan untuk dibuat puskesmas di Tairi. Begitupun juga puskesmas Arguni Atas dengan puskesmas Tugarni. Lebih memperpendek kendali-kendali itu. Tetapi kehadiran puskesmas di Tugarni dia tidak menghilangkan fungsi pustu di Tugarni. Itu yang menjadi prioritas kita. Dengan memperhatikan layanan dasar di puskesmas, seluruh infrastruktur atau investasi kesehatan, untuk bagaimana terus meningkatkan pelayanan dasar di tingkat puskesmas. Itu menjadi komitmen dari Risma. Selain itu juga yang seperti guru tadi, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi dari para medis. Para medis yang tamatan SPK itu sekarang sudah tidak boleh tangani pasien, Pak. Dia harus di-upgrade naik paling tidak D3. Inilah bentuk-bentuk kepedulian pemerintah ketika Risma dipercayakan nanti untuk bagaimana meningkatkan kompetensi daripada pihak perawat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan para medis. Dengar baik, catat. Karena ada yang bermain di grupnya perawat bahwa dia tanya, kamu sudah sejahtera kan? Dorang ada baterai di panggung perawat sejahtera. Kami tidak pernah bicara perawat sejahtera. Karena kami tahu bicara sejahtera itu bicara kepuasan. Yang kami bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari para medis agar dia bisa melayani pasiennya itu dengan baik. Itu tadi.
Sebelum kita langkah ke pihak berikut, saya coba masuk di bidang pendidikan tadi yang terlupakan. Pemerintah punya tujuan ketika Risma dipercayakan untuk memperpendek kendali pelayanan untuk urusan administrasi dan keuangan daripada guru. Kalau hari ini kita lihat, orang dia mau terima gaji, dia turun di kota. Orang dia mau urus SK berkala, dia turun urus di dinas pendidikan. Mau urus kenaikan pangkat, dia turun. Dia urus kenaikan pangkat, nanti dia naik pangkat berikut lagi, dia masih di kota. Dia turun urus gaji, dia terima gaji berikut, dia masih di kota. Kita mau potong itu sistem. Kita memperpendek kendali supaya jangan lagi kau turun di kota. Bagaimana caranya kau urusan di dekat-dekat kampung situ saja. Risma akan membuat program unit pelayanan terpadu untuk dinas pendidikan. Bagaimana membuka kantor dinas cabang pendidikan di distrik Etna. Agar orang Omba, guru di Omba mau urus gaji, kau tidak usah lagi lurus datang ke sini, belok masuk di Ciluru. Supaya setelah itu orang pengawas di situ urus, kawal kau pulang ke Omba. Sama juga dengan distrik Buruai. UPTD dinas pendidikan distrik Buruai akan dibangun. Orang Adijaya mau ambil gaji, guru Adijaya mau ambil gaji, nggak usah lagi kau tembak datang di sini. Apalagi orang Waur, dia tahu orang Waur banyak di sini, dia turun langsung di sini. Kalau guru yang orang Waur, Yus tinggal menyeberang masuk di Kambala, urusan selesai, yuk balik lagi ke Adijaya. Memperpendek kendali pelayanan guru untuk bidang administrasi dan keuangan dan urusan-urusan lain. Ibu Syakema besok mau urus gaji, yuk masuk di Arguni, jangan yuk turun di sini. Bapak wakil tidak bisa ketemu selama 1 tahun. Itu begitu ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian bicara soal infrastruktur. Ini saya perlu menjelaskan baik. Orang bicara kepemimpinan 10 tahun ini kami tidak dapat air. Betul, kami tidak bisa pungkiri itu. Kenapa? Bicara soal air bersih, bicara administrasi, bicara aturan, bicara regulasi. Bapak Ibu sekalian, kami punya PDAM di Jalan Sisir. PDAM itu bukan milik Kabupaten Kaimana sampai tahun 2019. Itu asetnya Kabupaten Fakfak. Pemerintah Kabupaten Kaimana tidak bisa banyak akses ke dalam karena BUMD-nya itu bukan milik daerah Kaimana. 19 September 2019 kita di Manokwari, KPK perintahkan kepada seluruh Bupati Induk untuk menyerahkan aset-aset Kabupaten Induk yang masih ada di Kabupaten Pemekaran. Maka saya dan Pak Bupati menandatangani MOU sama-sama dengan Ibu Sekda waktu itu untuk menyerahkan seluruh aset-aset pemerintah Kabupaten Fakfak yang masih ada di Kaimana untuk dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Kaimana. Salah satunya itu adalah PDAM. 2019 sudah diserahkan, kenapa belum kerja? Karena PDAM itu dibangun atas dasar regulasi. Hari ini pemerintah masih tetap menggodok peraturan daerah terkait dengan badan usaha milik daerah yang orang bilang BUMD. Di dalam isi Perda BUMD itu ada kewenangan PAMD di situ. Makanya Perda disahkan dulu, kekuatan hukum daripada PADM itu jelas, penguatan kelembagaan jelas, baru kita bicara operasionalnya. Ibu Rita berjanji dan Pak Leo berjanji ketika kita melakukan diskusi-diskusi terkait visi misi, sampai kami bertugas prioritas utama kami menyelesaikan regulasi tentang PDAM dan kami berikan semua tanggung jawab itu kepada BUMD, dalam hal ini PDAM, untuk mengelola air bersih. Disitulah baru perpipaan ini mulai. Ada perpipaan yang lewat di pinggir kita ini, tapi operasionalnya belum bisa dilakukan karena tidak ada kekuatan hukum untuk lembaga yang mengelola. Itu tujuannya. Kami punya sumber-sumber air yang sudah jalan, ada di kilo 14 di Sisir, itu akan tinggal kita salurkan saja. Bagaimana bisa salur? Harus ada pendanaan yang besar di PDAM. Bagaimana pemerintah bisa mensuplai pendanaan di situ sebagai bentuk subsidi kepada BUMD? Dia harus punya badan hukum. Kalau kasih tanpa badan hukum bisa bahaya. KPK datang, BPK datang, orang bisa masuk penjara. Itu kerjanya pemerintah yang betul seperti itu. Jadi tidak menghayal. Itu. Lalu kita bicara soal orang bilang, kenapa Risma tidak bicara lagi soal 4 miliar? Dong di kabupaten sebelah tawar 4 miliar, kenapa kamu juga tidak tawar angka-angka rupiah? Kami tidak mau bicara soal angka-angka rupiah. Karena kami sadar sungguh bahwa membangun negeri ini bukan dilihat dari jumlah rupiah. Kami ingin supaya pembangunan infrastruktur itu dia berlaku berkeadilan proporsional.
Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada di Kaimana satu kampung itu jumlah kakaknya cuma 19 kakak. Tapi ada kampung satu dia punya jumlah kakak 200. Kalau kita distribusikan nilai uang yang sama di antara kampung A yang cuma 19 kakak dengan kampung B yang 200 kakak, pasti tidak adil. Kenapa? 4 miliar dipakai untuk bangun 19 kakak punya rumah, satu kakak 2 lantai bisa. Iya kan? Tapi kalau 4 miliar dipakai bangun 200 kakak punya rumah, ada 150 kakak yang tidak pernah tersentuh dengan pembangunan itu. Karena uangnya tidak cukup. Iya toh? Logika ini yang dipakai untuk membangun. Bukan sekedar hanya untuk mempercantik telinga karena pendengaran. Bukan sekedar gula-gula manis. Itu program yang tidak masuk di akal, tidak berkeadilan, tidak berprofesional. Karena pasti ada kampung yang tidak terlayani dengan jumlah uang sebesar itu. Iya kan? Kalaupun dilayani, pondasi tidak habis. Kalaupun dilayani, atap sengnya tidak bisa tutup karena uang tidak cukup. Makanya, membangun dengan prinsip berkeadilan dan profesional, semua dapat sama rata. Maka Risma menawarkan dengan membedah data database yang ada dan melihat kekuatan keuangan daerah. Risma berjanji untuk pembangunan infrastruktur rumah. Dalam 4 tahun ke depan, Rita dan Leo akan menyelesaikan di kampung 1.260 kepala keluarga punya rumah. Ini janji yang Bapak Ibu harus ingat baik. Sebelum Rita maju di 2025, hitung rumah yang sudah diselesaikan. Ibu Rita bilang, Charlie jangan kau bicara 1.261. Kalau you bicara 1.261, satu rumah you bangun sendiri. Karena uang kami tidak mungkin bangun lebih dari itu. Ini sudah melalui kajian. Hitungan-hitungan berserta kekuatan keuangan daerah sudah dihitung. Dan yang berikut untuk di kota, kita berhitung dan kita mendapat kemampuan di angka penyelesaian rehabilitasi rumah untuk 900 kakak. Ini yang nanti akan kita lakukan. Kami tidak menawarkan angka-angka rupiah karena kami anggap tidak profesional dan tidak berkeadilan. Iya toh? Makanya kenapa dari awal kita bicara omong kosong itu 4 miliar. Dasarnya ini. Itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekedar garis besar yang saya sampaikan yang paling inti mengena dengan Bapak Ibu sekalian. Di bidang perikanan pun juga selama ini pemerintah sudah berpacu untuk bagaimana memperhatikan nelayan, petani. Di tahun-tahun berikut nanti kami akan terus meningkatkan. Dan hari ini untuk bidang ekonomi khusus bagi para pedagang, mama-mama di pasar yang berjual sayur, pinang, ikan, catat baik. Mulai 24 Maret 2021 ketika Risma dan Rita dan Leo dilantik, mereka membebaskan pajak kepada semua kios dan orang-orang yang ada di pasar. Bebas pajak selama 4 tahun. Ini bentuk partisipasi Rita Terubun dan Leo kepada para pedagang kecil. Bapak Ibu sekalian, data kami 1 tahun PAD dari mama-mama di pasar dengan kios itu nilainya 600 juta. Saya bilang dengan teman-teman, saya kata, Ibu Rita, apa yang Ibu mau lakukan untuk bentuk stimulus kepada rakyat kecil ini, pengusaha kecil ini? Kita bebaskan 600 juta itu. Kita hapus. Kita cari sumber penghasilan daerah dari tempat lain yang lebih baik. Kita jangan memberikan beban kepada mama-mama di pasar. Cerita itu baik bila orang kamu berjual tidak ada nonton tagih lagi. Kalau ada nonton tagih, kasih tahu di saya. Saya kapasitas sebagai anggota DPRD dan saya yang bicara barang ini atas perintah calon, saya akan melakukan pengawasan juga terhadap hal ini. Itu pesan-pesan dalam rangka penguatan kita untuk bagaimana Risma memiliki kepastian untuk memperhatikan para pelaku ekonomi menengah kecil. Kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, itu kita bicara untungnya hanya pengusaha besar. Bapak dong ditipu dengan ekonomi tidak bergerak, ekonomi tidak bergerak. Ekonomi tidak bergerak berarti pertumbuhan ekonomi tidak naik. Pertumbuhan ekonomi tidak naik, kenapa? Karena pengusaha besar tidak ada. Yang bisa meningkatkan pertumbuhan besar ini hanya orang kaya, Pak. Jadi dagangannya itu jangan dagangan dalam rangka untuk bagaimana
sirkulasikan kepentingan bisnis sendiri untuk atas nama rakyat. Bapak Ibu, saya pikir itu kita punya waktu tinggal 33 hari. Iya toh? 33 hari lagi kita coblos. 33 hari lagi kita akan melihat dengan nyata siapa pemimpin baru kita. Siapa pemimpin baru kita? Bapak Ibu, ada 2 calon, Pak. Ada calon, 1 pengusaha, 1 birokrat. Iya toh? Kalau pengusaha lebih cocok urus bisnis. Kalau birokrat lebih cocok urus pemerintahan. Beda toh? Beda? Beda toh? Pilih orang birokrat untuk urus pemerintah. Kalau you pilih pengusaha urus pemerintah, Anda dipakai sebagai objek untuk bisnis. Beda toh? Sama-sama lebih kuat. Beda toh? Kasih tahu buat rakyat yang lain. Atau ada lawan yang masih dengar-dengar? Beda, Pak. Lawan di luar yang ada dengar, beda. Antara pengusaha dan birokrasi yang hari ini bertarung, beda. Baik, kita akan mengakhiri percakapan di hari ini dan kita akan bertemu di waktu-waktu yang lain menuju 33 hari untuk menjemput kemenangan Risma. Tanggal 9 jam 9 pagi semua pendukung Risma sudah selesai coblos. Dengar, TPS buka jam 7 pagi. Jam 9 pagi seluruh pendukung Risma sudah selesai coblos. Baru kita duduk nonton dorang berapa banyak yang masuk coblos. Masuk TPS, buka kertas suara, tutup gambar sebelah kiri, coblos gambar sebelah kanan. Dengar, Bapak Ibu dorang masuk di bilik suara tanggal 9, angkat hati buat Tuhan, buka kertas suara, tutup gambar yang saya tahu apa di sebelah kiri, lihat di sebelah kanan coblos itu. Gambar di sebelah kanan ini terlalu indah. Anak Papua berbaju biru pakai rumba Papua. Seorang haja menggunakan jilbab berbaju merah, muka cantik. Coblos di situ, kasih lubang. Selamat malam untuk kita semua. Wassalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Oh, Ibu Rita mau kita satu lagu lagi. Angkat tangan kanan. Kami masih punya agenda kampanye, tetap tertib. Lagu ini dia punya judul Salam Dua Jari, Angkat Tangan Kanan. Oke, lagu, waktu. Berita Cekora sudahlah terbukti, jangan ragu lagi. Sumpah dalam hati, Tuhan itu akan mati. Berita Cekora sudahlah terbukti, jangan ragu lagi. Risma sudah pasti. Jangan lupa 9 Desember, coblos nomor 2, dalam doa kita pasti menang. Ibu Rita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ibu Bupati dan Bapak calon wakil bupati periode tahun 2020. Amin. Wakil. Inilah pernyataan sikap kami orang Wau di Kabupaten Kaimana. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon petunjuk dan kondisi apapun untuk memenangkan pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 2. Dan nomor urut 2 harga mati untuk kami keluarga besar Wau Kabupaten Kaimana. Dan yang ketiga, kami pemudi Wau Kabupaten Kaimana siap mengawal pergumulan ini sehingga kondisi tetap aman, nyaman, tanpa menimbulkan gangguan keamanan sampai dengan Ibu dan Bapak dilantik. Amin. Ditetapkan di Kaimana 7 November 2020, Ketua Kerukunan Warga Wau Kaimana Max Farlumun. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk kita semua. Sebelum saya kembalikan mic, saya ingin sampaikan sedikit. Semuanya sudah jelas, pasangan kita sudah jelas menang. Semua sudah diutarakan oleh abang tadi, abang Charlie, bahwa sudah sangat jelas. Tidak ada yang ragu-ragu lagi. Kita pintar bahwa kita bisa buat sesuatu. Kita sehat bahwa kita sesuatu di kabupaten ini. Kita juga anak negeri, dan satu hal yang saya pesan, kita harus menjaga kearifan lokal negeri ini. Kita datang cari makan, tapi kita juga wajib membangun tanah Papua, wajib membangun Kaimana ini. Jadi hari ini saya, anak muda Wau, berdiri sebagai anak adat, mendukung saya punya saudara perempuan. Saya orang Kei, mati karena batas tanah dan saudara perempuan. Jangan dengar orang di sebelah yang bilang tentang fitnah, tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Percayalah bahwa dia bicara itu belum tentu dia lidah terhubung dengan dia otak. Dan yang ada di sini ini orang berpendidikan. Kami keluarga besar Wau Kabupaten Kaimana mengucapkan selamat profesi atas gelar baru yang diberikan pada Ibu pada hari ini. Mungkin sekian dari kami. Saya berpesan, mari kita sama-sama kita bawa pergumulan besar kemenangan ini sampai tanggal 9 dan siap dilantik sebagai wakil bupati dan wakil bupati periode tahun 2020-2025. Semoga ini menjadi pergumulan besar keluarga Wau Kaimana untuk membuat sesuatu yang baru di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih pemuda Wau, luar biasa. Luar biasa dong.